What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP, kita tahu bahwa pabrikan Jepang adalah pabrikan yang paling merana dalam kejuaraannya tahun ini. Dan pabrikan Eropa yang berjumlah 3 menjadi penantang-penantang serius masing-masing. Dan ditambah lagi, Ducati yang memiliki 8 motor di grid yang semuanya lebih bagus. Jadi setidaknya dari 10 besar, kita bisa melihat paling sedikit Ducati menyumbangkan 6 motor. Berarti setelah Ducati, sebaik-baiknya pabrikan lain hanya ada di papan tengah. Terlebih Jepang, lebih sulit. Namun ternyata tak seindah itu. Karena nyatanya pabrikan Eropa pun memiliki sisi gelap. Meski bisa mengimbangi Ducati. Seperti apa? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Aprilia adalah pabrikan Eropa satu-satunya yang bisa mengalahkan Ducati. Tentu predikat ini seperti roller coaster ketika motor yang kencang ini malah hampir mendapatkan konsesi untuk bergabung dengan Honda dan Yamaha. Terlebih ketika awal-awal dan memperoleh kemenangan, dengan bangga, Massimo Rivola mengatakan bahwa Aprilia yang saat itu dibicarakan semua orang lebih baik dari KTM, Rivola menyampaikan bahwa memang itulah seharusnya. Dan itulah keadaannya, karena Aprilia lebih baik. Namun, sayangnya di akhir sesi, Aprilia malahan memiliki peringkat yang tak lebih baik dari KTM. Meskipun dia berhasil mengalahkan KTM atau bahkan Ducati. Dan hal ini menjadi sangat disayangkan ketika setelah mendapatkan kemenangan, Aprilia mengalami kegagalan transmisi di balapan setelahnya yang dialami oleh Maverick Vinales. Bencana lain, panas mesin Aprilia yang berlebihan membuat para rider kepanasan. Dan itu pun tak seberapa karena kerusakan elektronik membuat Oliveira kecelakaan di Mandalika. Insiden yang menimpa pembalap Portugal itu menunjukkan bahwa satu-satunya periode di mana peserta bisa seharusnya menghindari cedera adalah pada bagian akhir sesi MotoGP. Karena pada tahap ini, pada kenyataannya, semua balapan sangat ketat. Dan bahkan cedera yang tidak terlalu parah pun bisa membuat pembalap hanya menjadi penonton di beberapa Grand Prix dan mengancam kejuaraan dan juga tes untuk musim berikutnya. Mantan pembalap Trackhouse Racing yang telah bergabung dengan Yamaha Prima Pramac Racing harus membayar mahal dengan patah pergelangan tangan kanan di Mandalika. Hal yang paling menarik yang dicerminkan oleh pria 29 tahun ini adalah dia belum pernah mengungkapkan sebelumnya apa yang memicu terjadinya high-set dahsyat pada RSGP miliknya, yaitu masalah elektronik. Kecelakaan itu disebabkan oleh nasib sial. Ada konsleting di ECU motor. Hal ini menyebabkan saya kehilangan semua sistem kontrol dan saya terjatuh di atas stang. Ketika Anda terjatuh seperti itu, cedera selalu merupakan masalah keberuntungan. Itu adalah jenis jatuh yang sangat rumit. Anda bisa saja tidak beruntung jika Anda membentur stang atau mendarat terlalu keras di aspal. Namun, saya segera pulang ke rumah untuk menjalani operasi. Lalu semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, saya dalam kondisi sempurna. Sayangnya, bagi Miguel, bab Aprilia belum memenuhi ekspektasi. Dengan hanya 1 kali naik podium di sprint race Jerman dan tidak kurang dari 9 balapan yang terlewatkan di antara 2 musim bersama tim satelit pabrikan yang berbasis di Noale tersebut. Dan tak hanya itu, Aprilia bahkan seperti terjatuh ke lembar yang kelam. Aprilia adalah satu-satunya merek yang berhasil mengalahkan Ducati tahun ini dengan memenangi GP Amerika Serikat dan sprint race di Portimao, Austin, dan juga Barcelona 1. Untuk 2024, sistem konsesi telah direvisi agar tidak terlalu ketat dan menawarkan lebih banyak kebebasan teknis dan pengembangan bagi pabrikan yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mereka telah dibagi menjadi 4 kategori, dengan hasil yang diperhitungkan selama 1 tahun dan diperbaharui pada pertengahan musim. Kategori D adalah yang paling buncit, tetapi paling tidak membuat iri. Karena ini diperuntukkan bagi entitas yang mencetak kurang dari 35% poin yang dipertaruhkan dalam kejuaraan konstruktor. Dalam klasifikasi ini, merek-merek tersebut memasuki poin dari pembalap mereka yang berada di posisi terbaik akhir setiap sprint race atau race utama.
Ducati menempatkan 4 pembalap di peringkat atas, menguasai klasemen tim dan pabrikan. Secara alami, membuat para pesaingnya kehilangan poin besar. Ducati lebih dominan dari sebelumnya, dengan mengumpulkan 722 poin dari kemungkinan 740 poin. Ducati dinobatkan sebagai juara sejak GP Emilia-Romagna akhir pekan ke-14 musim ini. Konstruktor Borgo Panigale memboyong 97,57% poin yang dipertaruhkan. Jauh di atas angka 85%, yang berarti mereka akan tetap berada di kategori A hingga awal 2025. Para pesaingnya hanya berhasil raup remah-remah. KTM meraih 327 poin. Aprilia 302 poin. Dan karena itu akan tetap berada di kategori C. Bahkan Aprilia, merek dari Noale itu, hanya 43 poin di atas ambang batas 35%. Jika tidak mendapatkan nilai tersebut, Aprilia akan dikirim langsung ke kategori D. Sedangkan untuk merek-merek Jepang, kelonggaran yang mereka nikmati sepanjang tahun ini belum memungkinkan mereka untuk bangkit kembali. Dengan 124 poin untuk Yamaha dan 75 poin untuk Honda, mereka masih jauh dari 260 poin yang dibutuhkan untuk naik dari kategori C menjadi kategori D. Dan akan terus mendapatkan keuntungan dari kelonggaran regulasi lebih besar yang ditawarkan oleh kategori D pada 2025. Nah, musim depan, Ducati sekali lagi akan kehilangan status wildcard dan akan dibatasi dalam pengujiannya melawan KTM dan Aprilia. Yamaha dan Honda akan terus dapat melakukan lebih banyak tes, berkat jumlah ban yang lebih banyak dan melibatkan pembalap reguler mereka di semua sirkuit yang dikunjungi oleh kejuaraan. Kedua jenama ini juga akan dapat menggunakan lebih banyak mesin, mengubah spesifikasi mereka sepanjang tahun, dan menghomologasi fairing tambahan. So, setipis itu dengan area konsesi, meskipun dilihat kondisinya lebih baik dari pabrikan Jepang. Situasi gelap pabrikan Eropa lainnya adalah dari KTM yang akan mem-PHK 750 karyawan. Wow, bisakah tetap baik-baik saja? 500 pekerja KTM akan kehilangan pekerjaan karena pabrikan Austria itu berencana melakukan pemutusan hubungan kerja. Ke-500 pekerjaan ini merupakan kelanjutan dari 250 pekerja yang telah diberhentikan. Tambahan 500 sebagai bagian dari rencana restrukturasi yang telah dilakukan KTM dalam rangka memulihkan situasi keuangannya saat ini sehingga totalnya menjadi 750 orang. Hal ini menurut publikasi Austria Der Standard yang juga melaporkan bahwa belum jelas kapan PHK tersebut akan diselesaikan, tetapi administrator yang mengawasi proses restrukturasi, Peter Falk, yakin bahwa KTM AG serta anak perusahaan KTM Komponen dan juga KTM FNE akan dapat terus beroperasi setelah selesainya proses restrukturasi. Penelitian tambahan dari Der Standard menemukan bahwa KTM berutang kepada 1.630 kreditur, termasuk hampir 180 bank yang dilaporkan memiliki total utang sebanyak 796 juta euro. Daftar kreditur KTM Der Standard melaporkan panjangnya 34 halaman dengan 13 halaman pertama mencakup perusahaan-perusahaan Austria, sisanya dari berbagai negara internasional termasuk kreditur yang menagih ke KTM juga termasuk perusahaan-perusahaan kecil seperti toko roti dan juga pemasok kopi. Wow, sebagai vendor KTM pasti pusing nih. Karena sampai pemasok kopi dan juga roti pun juga mendapatkan masalah keuangan. Kalau dilihat-lihat, Jepang meskipun terseok-seok di MotoGP, namun di dunia nyata, keuangannya tak terbatas. Paling kaya sih di MotoGP. Menurut teman-teman, bener nggak? Coba komen.